kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Wimbo. Pak Wimbo, poin Bapak tadi tegas sekali bahwa proses hukum tetap lanjut, tapi yang ingin publik tahu adalah bagaimana agar ke depan hal-hal seperti ini, fraud seperti ini tidak terjadi lagi, Pak. Apa yang akan Bapak siapkan supaya mengurangi potensi kejadian seperti ini, Pak? Kami akan selalu menyempurnakan kebijakan-kebijakan kita, ketentuan-ketentuan kita berkaitan dengan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, bagaimana menjaga integritas pasar, terutama di pasar modal, dan bagaimana perbankan ini bisa sehat dan tetap menjalankan fungsinya sebagai intermediasi. Itu tetap harus kita lakukan dan terus kita tingkatkan, dan banyak hal yang harus kita benahi terutama bagaimana kaidah-kaidah prudensial berkaitan dengan aset liability management di lembaga keuangan non-bank, terutama di perbankan. Kami lakukan sudah cukup lama pasca krisis 97-98, di mana saya sendiri dulu menjadi ketua task force dalam reform perbankan itu, sehingga kami dengan berdasarkan pengalaman itu bisa menerapkan di lembaga keuangan non-bank. Jadi kalau lihat pengalaman background Bapak kan ahli risk management ya. Apa yang Bapak transformasi khusus untuk mengawasi industri asuransi ini, Pak? Aset liability management sangat penting. Jadi kita mempunyai kewajiban kepada penyimpan dana dalam bentuk apapun, atau kita mempunyai kewajiban klaim asuransi itu bisa kita hitung dan bisa kita prediksi. Ini kapan jatuh temponya, jumlahnya berapa, penting. Kalau kita harus mempunyai kewajiban membayar bunga, berapa kita harus bayar. Ini harus kita hitung. Dari sisi aset kita, uang kita, ini berapa? Cukup nggak untuk membayar? Ada berapa? Sedangkan kita itu harus mempunyai kewajiban jumlah tertentu kapan. Ini bisa di-link and match. Sehingga kalau kurang, apa yang harus kita lakukan? Ini harus ada perhitungan ini. Ini liquidity management. Ini adalah liquidity risk. Kalau kita tidak bisa menghitung ini dengan tepat, ada liquidity risk di situ. Di samping itu juga ada berapa kita harus bayar kewajiban kita, bunga kepada simpanan dalam bentuk apa, kan mau saving plan, berapa harus. Lantas kalau kita bayar sejumlah segitu, berapa kita harus mengenerate return ini? Jangan sampai return yang kita generate lebih rendah dari itu. Kalau kita mengenerate return lebih rendah itu, namanya ada price gap, ada rugi. Kalau kita suku bunganya bayarnya 12, investasinya dapatnya hanya 5 atau 6. Ya pasti itu terakumulasi, ada gap negatif dari return. Ini bahaya, itu yang namanya kita sebut adalah price risk. Nah, prakteknya Pak, prakteknya kan perusahaan asuransi, contoh kasus Jiwasraya sama Bumi Putra, itu kesulitan likuiditas untuk membayar klaim jatuh tempo. Malah saya teringat ada statement dari Direktur Utama Bumi Putra, kami harus bayar 9,6 triliun, tapi uang kami hanya 3 triliun nih. Ini bagi OJK bagaimana? Nah, ini kan kalau itu ada masalah, ya pasti OJK akan minta pertanggungan jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kepada manajemen dan manajemen kepada pemilik untuk menyelesaikan, baik menyelesaikan short term mengenai tadi liquidity gap-nya, baik short term maupun bagaimana menyelesaikan ke depan sebagai going concern. Jadi bukan hanya short term aja, ini kan bisnis harus going concern ini ke depan. Kan kewajibannya kan jatuh tempo bukan hanya bulan ini, minggu ini, tapi bisa tahun depan atau 2 tahun depan. Ini bagaimana? Nah khusus Jiwasraya, rekomendasi dari OJK gimana nih Pak? Nah kita khusus Jiwasraya udah kita sampaikan kepada pemilik untuk melakukan solusi, dan tentunya dilaporkan kepada kita dan kepada stakeholder lainnya.
sudah ada respon dari pemilik dalam hal ini pemerintah supaya segera, karena nasabah ini sudah teriak nih Pak, ini uang kami kapan dibayarkan? Ya, udah ada, tapi yang lebih detail bagaimana progresnya adalah pemilik, which is adalah Kementerian BUMN. Bumi Putra bagaimana Pak penyelesaiannya? Bumi Putra, ya kita minta kepada pemilik yang melalui BPA-nya untuk melakukan penyelesaian itu. Ya. Itu peran otoritas hanya itu. Jadi otoritas tidak akan bisa memikirkan nyari solusi bagaimana supaya likuiditasnya itu bisa selesai. Itu adalah peran pengurus dan pemilik dari perusahaan itu. Otoritas hanya perintah ya, Anda harus segera bayar nih. Perintah, kasih waktu. Kalau nggak bayar juga gimana Pak? Ya kita enforce bagaimana ketentuan yang berlaku. Ya, Pak. Pak Wimbo terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Pemirsa demikian spesial interview, sampai jumpa.